Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kan kita sudah melihat Ibu mengajar selama berapa jam? 1 jam tadi untuk pelajaran matematika toh. Kemudian dari hasil yang Ibu sudah ajar, mungkin dari teman-teman ada yang mau beri tanggapan kah atau apa yang manfaat dari tadi yang kalian lihat bisa kalian terapkan nanti untuk kayak mungkin kalian mengajar nantinya, mungkin apa yang harus ditambahkan atau apalah. Siapa dulu yang oh, Oke, kalau tadi untuk saya lihat ibu itu masih mungkin karena terlambat juga datang, jadi agak kurang terstruktur pembelajarannya. Mulai dari tadi saya lihat absensinya kayaknya kurang. Terus tujuan pembelajaran tadi hanya ditampilkan, tapi tidak disebutkan secara langsung apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, toh. Eh, Setelah itu tadi juga yang agak masih kurang serasa itu untuk pembagian kelompoknya, di mana katanya ibu dia membagi sesuai dengan pemahamannya, kemampuannya. Dan saya merasa itu pada saat satu tempat duduk itu pasti memiliki pemahaman yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Mungkin yang satunya sedang, yang satunya tinggi, atau satunya rendah. Dan ibu memberikan satu LKPD, katanya itu satu kelompok meja itu eh, dengan kemampuan yang sedang, untuk meja berikutnya dengan kemampuan yang rendah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin masalah itu sih yang masih pembagian berdasarkan asesmen yang di awal tadi, kemampuan kemampuan belajarnya. Mungkin itu dari saya dulu. Dari teman-teman. oh berarti tadi mungkin waktunya Ibu kurang jadi itu yang menjadi terbengkalai juga tuh. Jadi kurang apa lagi nih, kegiatan tahapan-tahapannya kurang tuh. Jadi lebih banyak waktunya terbuang pas saat eh, terbuang waktunya karena terlambat tadi. Perlambatan baru setelah istirahat juga tidak lanjutan. Iya, tidak lanjutan. Oke, jadi siapa kita mau tambahkan? Kalau untuk Oh, kalau untuk pembagian LKPD kayaknya menurut saya sudah tadi ya, bagus juga karena sesuai dengan kebutuhan, ada yang sedang ada yang kurang, baru di posisinya tadi ibunya kan sudah tahu juga tuh yang mana yang yang apa tingkat yang rendah dan namanya sedang. sedang rendah. Dari model pembagian LKPD-nya itu apa bertingkat. Sesuai Eh, sesuai dengan kesiapan belajarnya. iya seperti itu. Oh, kalau kita berarti dari LKPD ini soal bagus itu soal pembagian dari asesmen awalnya. So, kita Ya, kalau dari saya, seperti apa yang disampaikan tadi Harla, bahwa setiap meja itu kan 2 orang tuh, jadi kalau dibagikan tadi LKPD-nya, maksudnya belum ditahu, jangan sampai ini yang lebih tinggi, atau ini yang lebih rendah, atau malah sebaliknya. Nah, terus yang saya lihat juga tadi, waktu yang siswa yang dulu di bangku belakang, yang memang kemampuannya rendah, terus saya lihat ini juga dari soalnya. Nah, dari soalnya memang itu ada yang sesuai, ya sesuai juga dengan tingkat kemampuannya. berarti LKPD cocok itu? Cocok. Cuman secara keseluruhan tuh, karena kan tadi kita tidak keliling semua, bagi-bagi bagaimana nih pendapatnya. No, kalau Harla juga begitu ya, saya juga begitu yang yang saya maksud. Jadi kalau mungkin yang kalau kita mau bisa jadikan pelajaran dari cara belajarnya ini apa yang mungkin kita mau ambil untuk jadikan nanti kalau kita mau praktek begitu? Oh iya, tadi terkait pertanyaanku juga tadi tuh sama Ibu terkait itu diferensiasi. Karena yang saya pahami sebelumnya itu dari materinya, isinya materinya ternyata sebelumnya itu dilakukan asesmen non kognitif dibagi berdasarkan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini di situ nih disajikan nih konten di situ, misalnya untuk gaya belajar visual. Nah, jadi kontennya itu berupa apalagi gambar. Terus yang audio disediakan video tuh, terus mereka menyimak, sama yang satu lagi apa lagi tuh? Ya kinestetik. Nah, kinestetik itu yang disajikan puzzle. Tuh, jadi masih menambah pengetahuan saya tuh
yang sebelumnya saat ketahui begini ternyata beliau istrinya. Itu sih. Jadi Sama ini tadi Kak yang saya mau klarifikasi juga tentang apa tadi tuh pembelajaran berdiferensiasi yang dipetakan kan ada 3 toh. Nah tadi tuh bukan profil belajar. Yang saya pernah baca tuh profil belajar itu sama dan gak belajar. Nah yang satunya itu Kak minat yang kita tidak sebutkan. iya. Kesiapan minat Minat. gak belajar. Coba Ada 4 sebenarnya, 4 kayaknya. tiga karena tuh gak belajar itu saya pernah lihat artinya sama dengan profil belajar. Ya, itu 4 tapi itu untuk untuk guru kayaknya itu Itu diferensiasi. nggak belajar. Membelajar. Iya. Tempat diferensiasi. Oh ya itu diferensiasi. Kalau ini aspek Kalau menurut profil itu, iya kalau profil kayak latar belakangnya siswanya itu bagaimana di keluarganya kak gitu. saya pernah baca sih. Nanti kita ulang lihat deh kalau begitu lah. Oke. Iya, nanti saya ulang lihat. Nah, jadi, Iya, kalau lihat. menurut tadi kayaknya tidak ada diferensiasi ada di konten tuh. Iya, tidak ada. Cuman proses, iya. Karena sama semua tuh. Karena ibu udah bagi juga berdasarkan pemahaman tuh atau kemampuannya, jadi mana yang lebih banyak membutuhkan bantuan. Tadi yang saya lihat itu sih. Sama itu asesmen tadi asesmen formatif tuh yang presentasi. Berarti ibu udah tidak dalam bentuk tertulis tapi pengamatan dan bisa tahu mana siswanya yang mampu yang tadi sebelumnya memang sudah dilakukan asesmen di awal ajaran baru. Iya. Nah, dan situ ini punya data. Selama ini nggak sempat secara langsung. Iya. Itu ada datanya melihat siswanya bagaimana. Hanya untuk kasus yang tadi di asesmen formatif dalam pembelajaran tadi toh. Itu sih kira-kira dari saya. Adi mungkin tambah. Ya, baik teman-teman, kalau dari saya lihat tadi kita sudah diskusi juga bersama Ibu. Itu kalau saya itu mengenai pembagian LKPD tadi itu kan teman-teman mungkin masih ada menganggap bahwa mungkin belum sesuai atau ragu-ragu. Tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa Ibu kan sudah mengetahui siswanya kemampuannya, latar belakangnya apa. Jadi harus kita yakini bahwa ini sudah sesuai. Sama halnya dengan kita waktu kita masih di kelasnya Ibu Eli. Kita tidak terlalu lama di sana di kelas 6E, tapi kita sudah tahu kemampuan siswanya yang memiliki kemampuan tinggi dan yang perlu bimbingan lebih, kita sudah tahu. Jadi apalagi untuk ibu yang sudah jadi wali kelas dari awal semester. Jadi saya rasa kita harus yakini dulu bahwa itu sudah sesuai. Yang usah kita ragukan bahwa itu sudah sesuai mengenai pembagian sesuai kesiapan belajar. Iya. Kesiapan belajar. Yang tadi juga ibu sudah jelaskan kan, tingkat yang perlu bimbingan, yang tinggi diklasifikasikan digabung dengan yang sedang. Itu. Iya. Jadi karena memang kalau perbedaan yang signifikan itu kan tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh digabung ya. Jadi yang agak perlu bimbingan lebih dan yang sedang. Itu. Terus yang kedua, memang manajemen waktu tadi membuat ibu keteteran, tapi eksekusi ibu pada saat penyesuaian sudah cukup bagus menurut saya, karena mungkin beliau juga sudah senior, dan mungkin itu yang bisa saya ambil, bahwa penyesuaian action, karena kita tidak tahu kita jadi guru kedepannya nanti akan banyak hal-hal yang tidak terduga kan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, jadi tadi memang kita sudah konfirmasi sama ibu bahwa karena melihat kondisi sekarang, jadi misalnya bulan puasa dan memang karena waktu, jadi ibu tidak sempat membagi untuk dalam kelompok besar. Jadi ibu memanajemen waktunya dengan cara langsung membagikan ke meja-meja, kelompoknya per meja saja. Karena ibu sudah tahu tuh. Iya, karena ibu sudah tahu memang siswanya begini kemampuannya. Jadi memang sudah sesuai apa yang ibu berikan. Hanya memang itu apa yang kita komentari, karena maksudnya tadi kita lihatnya begini dan memang tadi sudah setelah kita berdiskusi sama ibu tadi dan kesimpulannya seperti itu, karena memang kendalanya di waktu dan kondisinya begitu.
Jadi ibu memilih cara yang lain begitu dengan tidak membagi kelompok besar kayak begitu. Tapi secara keseluruhan tadi apa yang ibu sampaikan di materi sudah sesuai, di mana tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai juga, di mana siswa bisa menyelesaikan soal cerita tentang KPK dan FPB di akhir pembelajaran. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman. Kalau saya tadi kan dari tahapan tuh pertama mungkin mempersiapkan kelasnya tadi sudah bagus, mempersiapkan tahapan dalam RPP tuh kegiatannya mempersiapkan kelasnya bagus sudah terlaksana. Kemudian mengabsen juga tadi mungkin masih seperti teman-temannya siswanya bilang ada yang tidak hadir, maunya seharusnya kan tanya alasan kenapa tidak hadir tuh supaya maksudnya beri wejangan. Misal dia sakit bilang oh ya jadi kita jaga kesehatan supaya lagi musim apalah begitu, tapi ternyata tidak karena kemudian mungkin alasannya kenapa tidak terapkan karena mungkin keterbatasan waktu, karena tadi ibu kan seharusnya masuk jam 7.30 tapi ibu masuk hampir jam 8 lebih kayaknya jam 8 lewat, jadi setengah jam hampir 1 jam lah, jadi keteteran di situ waktunya. Kemudian selanjutnya kayak kurang penguasaan kelas. Kalau menurut kalian kan kurang pengeluaran itu paling manajemen kelas tuh yang ribut, eye kontaknya, betul. Iya. Jadi kalau penyaluran materi bagus, saya sendiri saya rasa dapat. Bagaimana cara menyelesaikan LPB, KPK bisa. Tapi kalau untuk misal kayak siswa ribut kurang tidak ditegur, tidak diperhatikan untuk fokus, kalau saya itu sih. Kemudian juga kalau kita kayak masuk ke kelas tidak manajemen kelas dengan baik, toh. Kemudian kalau saya juga ice breaking. Ada tidak tuh maksudnya kan mungkin mereka tadi tidak memperhatikan, mungkin entah capek atau lapar atau teman-teman sekeluar iya belum puasa, seharusnya kayak ada permainan tau gimana. Kalau menurut kalian jadi tidak harus ada ice breaking lah, permainan. Iya semangat saya tau, walaupun bukan mungkin lagu-lagu, iya bukan lagu-lagu yang penting itu juga sih. Iya itu kayak lagu-lagu kebangsaan juga kan, iya seharusnya kan awal itu supaya menanamkan apa lagi namanya pendidikan. Kenapa tidak terlaksana? Karena itu manajemen waktunya kita mungkin ada halangan toh. Tapi kalau yang bagus dari ibu yang saya bisa ambil mungkin kalau kayak asesmen diagnostik kognitif non kognitifnya ini ibu sudah lakukan dari awal pembelajaran sehingga pas penerapannya tidak perlu lagi mau bikin lagi, tapi sudah tahu ternyata siswa ini belajarnya begini, pengetahuannya begini atau itu. Kalau kognitifnya sendiri sudah pasti sudah tahu juga karena ibu tadi bilang bahwa materi yang untuk 1 semester dilakukan asesmen awalnya asesmen kognitifnya di awal pembelajaran, jadi ibu bisa tahu. Iya. Jadi biar tidak melakukan lagi asesmen awal kan sudah tahu sudah laksanakan juga. Kemudian kalau yang tadi kalau penyaluran materi memang sudah sangat baik. Saya juga utama yang tadinya mungkin saya masih meraba-raba apakah PK, FPB dan itulah, tapi jelas kan sudah bisa lah. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai dengan baik, yaitu tadi siswa dapat menjawab soal cerita ke KPK dan FPB untuk bagaimana dalam penerapan sehari-hari kita tuh bukan hanya untuk belajar matematika itu hanya bisa menghitung dan menyelesaikan soal, tapi bagaimana bisa penerapannya dalam seperti tadi kayak misal lampu merah tadi tuh, lampu merah misal 2 orang lampu merah si A dan si B bagaimana menempuh waktunya bisa bersama-sama sampai. Terus itu ada yang teman. Oh iya Harlem mungkin apa yang bisa diambil dari untuk kita mungkin penerapan nanti kalau mau mengajar. Itu sih maksudnya dengan waktu yang terbatas seperti ibu mampu memanajemen kelasnya dan alhamdulillah semuanya tercapai, terpenuhi, bisa terlaksana apa yang ibu sudah rancang dari awal, semuanya terlaksana dan penyampaian materinya juga sudah sangat baik, maksudnya bagus, dari ada tayangan video tadi sehingga mampu memberikan sesuatu pemahaman yang lebih, penjelasannya juga ibu sudah sangat detail jadi siswanya bisa paham. Apalagi ya seperti itu sih. Apa yang bisa diambil sebagai kesimpulan?
yang bisa diambil dari Kalau saya tadi sudah saya sampaikan pertama, kalau saya itu dengan waktu yang kurang, ibu bisa manajemen kegiatan dengan baik. Walaupun mungkin ada beberapa kegiatan yang kurang seperti absensi tadi yang disampaikan Kandi, mungkin kurang pemberian wejangan, menyanyikan lagu-lagu nasional untuk membangkitkan jiwa nasional peserta didik kurang. Tapi kan itu harus dimaklumi karena waktu. Jadi kalau saya dari ibu dengan penyampaian dengan waktu yang kurang, ibu dapat manajemen rencana pembelajarannya dengan pembawaan yang bagus dan peserta didik dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Itu sih. Kalau takdir kesimpulan apa yang bisa Kalau diambil. menurut saya sih yang bisa diambil dari untuk ibu guru itu adalah penguasaan materinya, di mana ibu guru itu mampu membawakan materi dengan baik sehingga murid-muridnya bisa paham. Apalagi kan pembagian kelompoknya tidak dikelompokkan dengan Skala besar. skala besar. Itu sih menurut saya pemahaman materinya yang bagus. Itu bisa dan Iya. jadikan apa referensi lah. Kalau Lisa mungkin apa referensi? Oh iya. Kalau saya sudah seperti sama teman-teman toh tentang manajemen waktu, ibu udah bisa manajemen waktunya dengan baik toh, walaupun kayak terlambat datang tadi. Terus tentang asesmen diagnostik ternyata bisa dilakukan di awal semester. Iya, supaya repot-repot lagi. Biar bukan selesai UTS kan? Apalagi ya. Sama itu pembagian LKPD didasarkan dengan tingkat pemahaman. Apalagi ya. Kira-kira itu saja saya bisa ambil. Aja. Sama itu apalagi ya tadi dalam proses pembelajaran adanya umpan balik toh yang selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang ditanya terus ke Itu siswa juga bisa jadi pelajaran bisa jadi kita juga. pelajaran bahwa banyak contoh-contoh toh yang dikaitkan kehidupan nyata dengan pembelajaran ke siswa saja. Sama sih kalau saya juga kayak misalkan kayak yang seperti Lisa bilang bahwa asesmen kognitif yang mungkin seperti biasanya kita laksanakan pada saat pada saat mulai pembelajaran mungkin kita bisa laksanakan pada awal semester. Bisa kita maksudnya supaya kayak kita bisa meminimalisir misal kayak kita keterlambatan. Jadi kita sudah bisa ada pandangan. Jadi walaupun kita tidak melakukan asesmen awal sudah ada pandangan, tapi alangkah baiknya kita bisa melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal pembelajarannya, kemampuan pengetahuannya. Kemudian walaupun manajemen waktunya kurang, entah karena tidak tahu masing-masing orang kan punya kesibukan yang memang tidak bisa ditolerir, jadi dengan itu saya bisa belajar bahwa walaupun ada keterlambatan waktu, manajemen waktu yang kurang baik, tapi harus menyelesaikan dengan tepat waktu, tujuan pembelajaran harus tetap tercapai. Kemudian itu sih kayak apalagi penguasaan materi memang baik dari masukan dan yang bisa dapat. Ya selain itu tadi juga mengenai asesmen ternyata bisa dari guru sebelumnya toh, Iya, guru bisa sebelumnya. berbagi informasi bagaimana siswa ini, itu yang bisa diambil. Jadi manajemen waktunya ibu ya. Bukan manajemen waktu, manajemen pembelajaran kan. Apa ada lagi mau tambahkan? Cukup. Ya itu mungkin. Jadi semoga kita bisa dapat menarik menjadikan bahan pembelajaran untuk kita. Pasti tentu semua orang punya ada ilmu kan yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam Diterapkan pembelajaran. nanti kemudian hari. Iya betul. Semoga kita bisa menjadilah salah satu beliau yang profesional. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.